Bandit-bandit itu telah mengepung mereka yang diketahui oleh seorang pria bernama Song Dao. Tanpa membuang waktu, Lin Ker pun segera bertindak dengan santainya menghabisi satu persatu dari bandit tersebut. Sementara Lindong dengan berani menantang si ketua bandit untuk bertarung 1 lawan 1. Song Dao pun melancarkan serangan dengan teknik yang ia sebut tinju harimau penghancur. Sedangkan Lindong segera merapalkan tekniknya, yaitu gerbang ajaib level keempat. Pertarungan singkat itu akhirnya dapat Lindong menangkan. Lin Chen yang baru bangun sangat panik saat tahu kalau mereka baru saja diserang. Mendengar ceritanya dari Lin Ker, ia tak percaya kalau Lindong lah yang telah mengalahkan ketua dari para bandit itu sendirian, mengingat statusnya yang hanya dari klan cabang. Namun Lin Ker mengatakan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari tingkatan klannya saja. Di pertarungan sebelumnya, Lindong sudah menunjukkan belas kasihannya karena kalau tidak Lin Chen pasti sudah almarhum. Keesokan harinya, mereka telah sampai di depan makam kuno. Namun mereka tak bisa langsung masuk karena di luar masih ada segel yang sangat kuat. Lin Ker lalu mengajak mereka ke kamp perkumpulan para perwakilan dari berbagai klan besar yang berpartisipasi dan ikut bersaing dalam rangka mencari harta karun di makam kuno. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperlukan 4 kekuatan spiritual tingkat tinggi untuk bisa membuka segel di jalur masuk makam kuno. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin dari setiap perwakilan klan yang salah satunya adalah Lin Langtian. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya tibalah Lin Langtian dengan menunggangi burung phoenix-nya. Tak lama setelah itu nampak kilatan petir yang ternyata adalah perwakilan dari klan Wang yang bernama Wang Yan. Dilanjutkan dengan hadirnya perwakilan dari klan Qin yang bernama Qin Shi. Terakhir datang seorang gadis bunga teratai bernama Qing Su yang menjadi satu-satunya perwakilan yang datang sendirian. Lindong yang merasakan aura hebat dari keempat orang di hadapannya benar-benar terkesan dan merasa kalau dirinya masih belum ada apa-apanya. Setelah semuanya berkumpul, mereka berempat pun secara bergantian menyerang segel penghalang makam kuno tersebut dan berhasil menghancurkannya. Sesaat setelah jalan menuju makam kuno terbuka, tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera bergegas masuk untuk berlomba-lomba menemukan harta karun di sana. Sesampainya di dalam, di sana terdapat banyak jalur yang bisa dilalui. Lindong pun memilih jalur yang berbeda dari rombongan Lin Ker karena mengikuti saran dan arahan dari Martha. Setelah cukup lama berlari, ia sampai di sebuah pintu yang dilindungi oleh energi mental. Pada awalnya Lindong ingin menghancurkannya secara fisik, hingga Martha menyarankannya untuk membukanya cukup dengan mengalirinya menggunakan energi mental. Setelah pintu terbuka, Lindong sangat terkejut melihat di dalam sana terdapat sebuah kolam yang dipenuhi oleh pil spiritual yang bernilai sangat mahal. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengeluarkan kantong ajaibnya untuk mengambil semua pil tersebut karena jika nanti dijual, ia pasti bisa mendapatkan banyak cuan. Sementara itu, Martha juga berhasil menemukan ruangan yang dipenuhi oleh roh iblis yang telah tersegel dan ia pun segera melahapnya satu persatu guna dapat memulihkan kekuatannya. Si Oyen pun juga tak mau ketinggalan sehingga mereka pun terlihat saling berebutan. Di saat asik-asiknya panen mutiara roh iblis, tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara beberapa orang dari klan Wang yang ingin menerobos masuk. Martha yang masih belum puas dan ingin memakan roh iblis lebih banyak lagi, menyuruh Lindong menahan pintu tersebut menggunakan energi mentalnya untuk beberapa saat. Sampai ketika ia sudah cukup kenyang, Martha membuka pintu di belakangnya dan mengajak Lindong untuk segera pergi. Di tempat lain, Lin Ker dan rombongannya berhasil masuk ke aula makam kuno di mana terdapat banyak senjata spiritual kuno yang tersegel di atas sana. Namun ia terlambat karena Wang Pan beserta rekan-rekannya sudah lebih dulu sampai dan kini sedang berusaha keras menghancurkan segel tersebut. Karena segala upayanya sia-sia, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menghancurkan segel itu dan membagi senjata kuno di dalamnya setelah segelnya berhasil dihancurkan. Tetapi di dalam hati mereka masing-masing tetap memiliki niat licik untuk memonopoli semua senjata tersebut karena kedua klan ini dari awal memang sudah tidak saling percaya. Tak lama setelah itu, Lindong juga datang menyusul dan segera membantu klannya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Martha menyarankan agar Lindong mengambil senjata tombak di sebelah kiri.
Lindong pun menurutinya karena percaya Martha memiliki mata yang sangat tajam terkait kekuatan spiritual. Singkat cerita, segel itu pun hancur dan senjata-senjata kuno di dalamnya melesat tak beraturan. Semua orang pun berpencar untuk menangkap senjata yang diinginkan. Sementara Lindong mengikuti instruksi dari Martha untuk bergegas mengambil tombak yang ia pilih. Di saat ia tengah berusaha keras, Wang Pan mengganggunya karena ternyata ia juga menginginkan senjata kuno sama seperti Lindong, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi Lindong lebih diuntungkan karena Martha yang berada di pihaknya turut membantu mengatasi serangan putaran roda emas yang dilancarkan oleh Wang Pan. Sampai akhirnya Lindong pun berhasil menangkap senjata kuno tersebut dan langsung meneteskan darahnya ke batang tombak agar tombak itu bisa mendapatkan tuannya. Sementara Wang Pan yang sangat kesal segera menyerang Lindong dengan kekuatan penuhnya. Namun dapat Lindong tangkis dengan senjata barunya yang memiliki nama tombak pencakar langit. Setelah kerusuhan itu, sebenarnya Wang Pan ingin melanjutkan pertarungan mereka atas nama klan masing-masing. Namun ketika tahu Lin Ke juga berhasil mendapatkan salah satu senjata kuno legendaris sehingga kecil kemungkinan pihaknya bisa menang, akhirnya ia pun bersedia pergi dan menarik seluruh rekannya untuk mundur. Kemudian Lin Ke mengajak Lindong bergabung dengan rombongannya untuk menemukan harta karun paling berharga di makam kuno. Tetapi Lindong menolaknya dengan alasan ingin berkeliling sendirian saja. Singkatnya, setelah cukup lama berjalan, Lindong malah tersesat di dalam sebuah labirin. Ketika mereka sedang berusaha keras mencari jalan keluar, tiba-tiba saja dinding labirin itu bergerak saling merapat sehingga Lindong pun harus bergegas lari agar tidak terhimpit. Ketika sedang menghadapi jalan buntu, Martha yang curiga kalau ini cuma ilusi menyarankan agar Lindong tetap berlari lurus. Dan benar saja, setelah melewati dinding di depannya, ia tiba di sebuah tempat rahasia di dalam makam kuno tersebut.